Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang materi penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Error ataupun kesalahan. Di sini hampir tidak ada aplikasi yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan. Semakin besar aplikasi yang kita buat, semakin banyak pula kesalahan yang nantinya dapat timbul. Penyebab kesalahan pada program tersebut terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kesalahan sintaksis, yang kedua adalah kesalahan runtime, yang ketiga adalah kesalahan logika. Yang pertama adalah kesalahan sintaksis. Kesalahan sintaksis yang bisa dideteksi compiler biasa disebut compile time error, di mana perintah atau statement yang menyalahi aturan pengkodean yang dimiliki oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Beberapa bahasa pemrograman disediakan fasilitas auto syntax check, di mana muncul sebuah pesan peringatan ketika Anda mengetikkan sintak yang salah. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu membuat program, itu biasanya kan mengetikkan perintah-perintah atau sintak yang memang memiliki aturan-aturan yang sudah ditentukan ya di berbagai macam bahasa pemrograman. Mungkin aturannya sifatnya ada yang global, ada juga yang memang hanya dimiliki oleh masing-masing bahasa pemrograman tertentu. Nah, contohnya misalkan bahasa pemrograman Java, setiap statementnya diwajibkan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, pada saat misalkan nanti Bapak Ibu menuliskan sintaknya tanpa titik koma, pada saat dijalankan itu pasti akan terjadi error. Ya. Kemudian kesalahan penulisan keyword seperti for, if, sama juga Bapak Ibu ya. Pada saat nanti Bapak Ibu ternyata bukan if misalkan ngetiknya ya, tapi it misalkan. Nah, maka nanti itu nanti akan memunculkan error juga sama ya, karena memang keywordnya tidak dikenali oleh bahasa pemrograman tersebut. Kemudian pada operasi aritmatika, kekurangan jumlah parentesis atau kurung ya. Contohnya misalkan ini nih di bawah yang nomor 4, A sama dengan X ditambah B dikali dalam kurung C ditambah D ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini yang salahnya itu bukan hanya kurang kurungnya, tapi tidak ada titik komanya juga. Maka sudah pasti dapat dipastikan bahwa statement yang nomor 4 itu akan menjadi cikal bakal munculnya error seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kesalahan runtime ya. Kesalahan runtime ketika program dijalankan biasa disebut runtime error atau fatal error. Terjadi ketika kode program melakukan sesuatu yang tidak dimungkinkan. Artinya program ini sudah dikompil, artinya sudah masuk tahap penggunaan ya, artinya sudah tidak ada kesalahan sintak. Nah, pada saat dijalankan aplikasinya tiba-tiba misalkan di tengah-tengah muncul error. Nah, error ini terjadi karena ada kode program yang dia tidak bisa melakukan sesuatu yang memang tidak memungkinkan ya, karena mungkin ada alokasi memori yang tidak bisa menampung ya proses dan lain-lain ya. Itu kemungkinannya banyak ya. Oke. Contohnya misalkan tipe data yang salah ya, misal tipe data integer digunakan untuk string ya, artinya tipe data integer ternyata digunakan untuk string, itu pasti akan memunculkan error pada saat misalkan program dijalankan. Kemudian variabel yang belum didefinisikan tapi digunakan dalam operasi, misalkan ada satu variabel yang dia digunakan di dalam operasi tetapi sebelumnya belum deklarasikan. Nah, itu juga bisa memunculkan error pada saat program dijalankan atau runtime error seperti itu. Oke.
Yang selanjutnya adalah kesalahan logika, ya. Kesalahan logika, aplikasi berjalan tanpa pesan kesalahan tetapi mengeluarkan hasil yang tidak diharapkan. Nah, kalau misalkan kesalahan logika yang muncul itu bukan pesan kesalahan tapi hasil yang memang tidak diharapkan. Ya, contoh misalkan pada saat kita lihat gambar yang ada di sini 1 ditambah 1 harusnya kan isinya adalah 2 bukan 11. Nah, ini di sini tidak akan ada error secara pesan kesalahan, tapi hasil yang ditampilkan tidak sesuai yang diharapkan. Contoh, jika aplikasi Anda menghasilkan perhitungan yang salah, misalkan A sama dengan A ditambah dalam kurung B dibagi C. Nah, itu tidak sama dengan misalkan yang statement yang bawah, ya. A sama dengan dalam kurung A ditambah B dalam kurung ya dibagi C misalkan. Ya, jelas ini statement yang berbeda, hasilnya pula akan berbeda pula seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah bentuk penanganan kesalahan program. Ya, yang pertama ada validasi masukan, yang kedua ada proteksi pengguna, yang ketiga pemulihan dari kesalahan, yang keempat penampilan pesan kesalahan yang tepat, yang kelima selalu deklarasikan variabel, yang keenam kenali jenis bug, yang ketujuh beri komentar. Yang pertama adalah validasi masukan. Validasi pemasukan, ya. Misalnya jika pengguna harus memasukkan bilangan positif sementara ia memasukkan data negatif atau 0, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Contoh misalkan di bawah juga ada gambaran untuk form validation. Ya, di sini ada satu inputan yang memang dia divalidasi untuk inputan berupa email. Nah, ketika misalkan inputan emailnya dia tidak sesuai, ya karena tidak menggunakan simbol @ ya dan tidak ada titik setelah @-nya, dan maka ini tidak izinkan untuk bisa disimpan karena memang bukan alamat email yang tepat seperti itu. Oke. Yang kedua adalah proteksi pengguna. Proteksi pengguna, program memberi peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja. Misalnya penghapusan berkas, ya. Pada saat misalkan kita akan menghapus, nah ini biasanya harus ada konfirmasi, ya. Apakah betul-betul Anda ingin menghapus? Karena apa? Karena setelah menghapus memang nanti data kita akan hilang, kan? Seperti itu. Makanya jangan gegabah pada saat misalkan kita melakukan aksi hapus ini, harus ada pesan untuk mengonfirmasi seperti itu. Kemudian pemulihan dari kesalahan. Pemulihan dari kesalahan, tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Memang ketika kita buat aplikasi sendiri itu mungkin akan lebih susah gitu ya untuk membuat fasilitas ini. Tapi dengan adanya fasilitas ini nanti aplikasi yang kita buat itu akan betul-betul bermanfaat ya untuk penggunanya. Nah, contohnya misalkan pada saat Bapak Ibu mengetik surat ataupun makalah di Microsoft Office Word. Nah, pada saat misalkan kita melakukan kesalahan ya, misalkan dan kita ingin kembali ke semula, itu biasanya ada fasilitas undo ya. Nah, fasilitas undo ini sangat bermanfaat sekali di Microsoft Office Word ya, karena kita tidak harus capek-capek mengubah secara manual gitu kan, tinggal kita undo saja atau Ctrl Z saja seperti itu. Kemudian penampilan pesan kesalahan yang tepat. Nah, kita pun harus membuat pesan kesalahan yang memang tepat sesuai dengan kesalahannya, ya. Pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima, selalu deklarasikan variabel. Jadi pada saat nanti di operasi itu ada penggunaan variabel, nah Bapak Ibu di awal itu kita harus perkenalkan, harus definisikan, harus deklarasikan nama variabelnya sehingga nanti tidak akan terjadi adanya error, ya, seperti itu. Oke. Kemudian kenali jenis bug. Nah, kenali jenis bug. Bug yang timbul pada sebuah aplikasi memiliki karakteristik. Ya, karena itu selalu baca dan perhatikan baik-baik pesan kesalahan yang timbul. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu bug itu sendiri dulu sejarahnya adalah bug ini artinya kan kutu, ya.
Nah, di zaman dahulu itu kan komputer itu ukurannya besar-besar, ya, komponennya pun besar-besar, ya. Nah, karena di sini sering terjadinya error, ya, dulu itu yang menyebabkan error itu salah satunya ada kutu yang masuk ke dalam komponen-komponen tersebut dan istilahnya apa ya, mengganggu kinerjanya, ya. Nah, sehingga komponen tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan lah, ya. Nah, makanya simbol error itu dulu itu disebutnya bug, ada bug, ya, ada kesalahan, ya, ada error gitu kan, seperti itu. Oke, contoh misalkan David by zero, ya, jika pada sebuah pembagian pembagi bernilai 0 maka program akan terhenti dan mengalami error, ya. Ini contoh bug. Jadi pada saat nanti ada perhitungan dan yang menjadi pembagi adalah bernilai 0 maka program akan terhenti dan mengalami error. Itu harus dihindari Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah infinite loop, menjalankan program tanpa henti, artinya pengulangannya tanpa ada akhir, ya, tanpa ada pengecualian. Nah, ini juga akan menyebabkan error, ya. Yang ketiga adalah arithmetic overflow or underflow. Overflow terjadi saat sebuah perhitungan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada nilai yang dapat ditampung oleh media atau variabel penyimpanan, ya, sementara underflow merupakan kebalikannya, seperti itu. Nah, itu beberapa jenis bug yang memang perlu Bapak Ibu ketahui dan harus hati-hati dengan bug-bug seperti ini. Oke, yang ketujuh adalah beri komentar. Ya, beri komentar untuk mempermudah mempelajari kode-kode program yang pernah dibuat. Misalkan di bahasa pemrograman PHP, Java ataupun yang lain semua tersedia, ya, fasilitas untuk memberi komentar, ya, pada sintaks seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah mempelajari kode-kode program yang pernah dibuat, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah help dokumentasi. Ya, di sini terbagi ke dalam 3. Ya, yang pertama sifat-sifatnya, ya, yaitu ada availability, ada accuracy and completeness, kemudian ada konsistensi, ada robustness, kemudian flexibility, kemudian unobtrusiveness, ya. Kemudian jenisnya adalah paper based ataupun computer based, ya. Kemudian dalam perancangan how requested, ya, bagaimana memanggil, dan how displayed atau bagaimana menampilkannya, seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu sifat-sifat dari help dokumentasi ini. Yang pertama ada availability, ya. Availability adalah di sini user dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. User tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja untuk membuka aplikasi bantuan. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu sedang menggunakan aplikasi, ya, help dokumentasinya itu memang harus betul-betul tersedia dan user tidak perlu keluar dari aplikasi pada saat mengakses help dokumentasi ini, seperti itu. Kemudian ada akurasi dan completeness, ya. Akurasi dan completeness, bantuan ini seharusnya tersedia secara lengkap dan akurat. Dan sifatnya dari help dokumentasi ini, Bapak Ibu, help dokumentasi atau bantuan ini memang harus tersedia secara lengkap dan akurat, ya. Jadi tidak boleh sepotong-potong ataupun tidak boleh istilahnya banyak kesalahannya, seperti itu. Harus betul-betul akurat. Oke. Kemudian yang ketiga konsistensi. Konsisten pada sistem yang ada, juga konsisten antara jenis online dan jenis tercetak, juga konsisten dari sisi konten, terminologi, dan bentuk presentasi. Artinya semua jenis data yang nantinya akan ditampilkan, baik dari aplikasinya atau bantuannya atau dari bantuan yang sifatnya offline ataupun yang online, itu harus konsisten sama, tidak boleh berbeda-beda, seperti itu. Kemudian ada robustness. Robustness biasanya digunakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai kesalahan, seperti itu. Oke. Yang kelima adalah flexibility, ya, dimana flexibility di sini maksudnya adalah membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan keinginannya.
Jadi bantuannya harus betul-betul fleksibel, dibuat harus fleksibel mungkin, seperti itu. Kemudian unobtrusiveness, ya, unobtrusiveness harusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya atau terpengaruh dengan aplikasi user. Untuk menghindari ini digunakan presentasi pada layar yang terpisah, seperti itu, ya. Oke. Nah, jenis help di sini Bapak Ibu ada dua. Yang pertama adalah paper based, yang kedua adalah computer based. Nah, paper based sendiri di sini yaitu dukungan secara tercetak, artinya bantuannya print out, ya. Kelebihannya apa? Yang pertama, pengguna dapat menggunakan program pendukung ini di luar masa pengerjaan tugas, artinya tanpa kita membuka aplikasi, kita bisa istilahnya membaca bantuan ini gitu ya. Pengguna dapat menuliskan catatan tertentu yang diperoleh saat menjalankan sistem. Kekurangannya agak sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak, ya, karena tadi memang paper based, ya. Sulit menyesuaikan antara sesuatu yang dibaca dengan kenyataan sebenarnya di dalam sistem. Kemudian pengguna akan kesulitan membaca saat menjalankan sistem karena kurang praktis, seperti itu. Nah, yang kedua, ini maksudnya yang kedua ya, computer base, di mana computer base ini terbagi ke dalam empat jenis ya. Ada command assistant, ditemui pada sistem DOS dan Unix. Pengguna dapat menggunakan bantuan dengan mengetikkan parameter tertentu, ya. Kemudian ada command prompt, jenis bantuan yang biasanya tampil bila pengguna melakukan kesalahan sederhana. Misalnya kesalahan sintak biasanya berupa prompt perbaikan sehingga mengarahkan pengguna untuk memperbaiki. Nah, ini di komputer kita di Windows pun kita ada ya, di command prompt. Kemudian ada context sensitive help. Jenis ini berbentuk menu base system yang menyediakan bantuan pada menu option, mulai dari yang memiliki pengetahuan khusus dari user khusus hingga tersedianya kunci bantuan sederhana yang diinterpretasikan sesuai dengan konteks yang akan dipanggil dan akan ditampilkan, ya. Nah, yang keempat adalah online documentation. Jenis ini tersedia secara online di internet atau intranet, khususnya untuk aplikasi yang diproduksi secara massal. Tersedia pula update bantuan bila muncul versi terbaru, ya. Oke. Nah, dari segi perancangan ada dua. Ya, yang pertama how requested dan how displayed. Ya. How requested, bagaimana sistem help dipanggil? Pilihan pertama bagi perancang untuk membuat bagaimana bantuan dapat diakses oleh user. Terdapat beberapa pilihan. Bantuan ini dapat berupa command, tombol fungsi yang dapat memilih on atau off atau aplikasi yang terpisah. Jadi yang pertama itu bagaimana sistem help dipanggil, seperti itu. Yang kedua how displayed, bagaimana sistem help ditampilkan. Bagaimana bantuan akan dapat dilihat oleh user dalam sistem Windows, akan ditampilkan dalam window yang baru, ya. Dalam sistem lain mungkin dalam layar yang penuh atau bagian dari layar. Alternatif lain dapat berbentuk pop-up box atau tingkat command line, seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan bisa ajukan pertanyaan di komentar video ini, ya. Dan untuk absennya pun sama, Bapak Ibu tinggal mengetikkan NPM, kemudian nama, kemudian kelas, ya. Jangan lupa ketikkan hadir. Dan Bapak Ibu mohon juga dukungannya untuk channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, ya, untuk mendukung video-video selanjutnya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.